Hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah menjelaskan, faslun, qala al-ulama'u minal muhaddithin wal fuqaha'i wa ghairihim, yajuzu wa yustahabbu al-amalu fil fadaili wat targhibi wa tarhibi bil hadits dhaif ma lam yakun mawdu'an. Telah berkata ulama dari kalangan ulama hadis dan ulama fikih dan selain mereka, boleh dan disunnahkan mengamalkan hadis dhaif selama hadis tersebut tidak maudhu', tidak palsu, mengenai fadilah-fadilah amal dan anjuran dan ancaman. Wa ammal ahkamu kal halali wal harami wal bai'i wan nikahi wat talaqi wa ghairi dzalika fala yu'malu fiha illa bil haditsis sahih awil hasani illa ay yakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dzalika. Kama idza warada haditsun dha'ifun bi karahati ba'dil buyu'i awil ankihati fa innal mustahabba ay yatanazzaha anhu walakin la yajibu. Dan adapun hukum-hukum seperti hukum halal dan haram dan hukum jual beli dan hukum nikah dan hukum talak dan selain itu, maka tak boleh diamalkan hadis dhaif mengenai hukum-hukum tersebut illa kecuali dengan hadis sahih atau hadis hasan. Kecuali bahwa mengamalkan hadis tersebut bertujuan untuk kehati-hatian. Sebagaimana apabila telah datang satu hadis yang dhaif mengenai kemakruhan sebagian jual beli atau pernikahan, maka sesungguhnya disunahkan untuk menyucikan ia dari hadis dhaif itu, namun tidak wajib. Dan salah seorang ulama ilmu hadis yang beliau beri nama kitabnya dengan Taisir Mustalah Hadis, beliau bernama Dr. Mahmud Tahan, menyebutkan juga penjelasan tentang hukum meriwayatkan hadis dhaif dan mengamalkan hadis dhaif dalam kitabnya tersebut. Hukmu riwayatihi, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Yajuzu 'inda ahli al-hadits wa ghairihim riwayatul ahadits ad-dha'ifati wa tasahhul fi asanidiha min ghairi bayani dha'fiha bi khilafil ahadits al-mawdu'ati fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wad'iha bi syartaini huma alla tata'allaqa bil 'aqaidi ka sifatillahi ta'ala, alla takuna fi bayanil ahkam syar'iyyati mimma yata'allaqu bil halali wal harami. Boleh menurut ulama hadis dan selain ulama hadis meriwayatkan hadis-hadis lemah dan toleran pada sanad-sanadnya dan longgar pada sanad-sanad hadis tersebut tanpa menjelaskan kedhaifannya. Berbeda dengan hadis-hadis palsu, maka semuanya tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis palsu kecuali sertai dengan menjelaskan kepalsuannya. Bisyarta ini boleh meriwayatkan hadis dhaif dengan dua syarat. Huma, kedua syarat itu adalah alla tata'allaqa bil aqaidi, bahwa hadis dhaif itu tidak berhubungan dengan akidah seperti sifat Allah Ta'ala. Alla takuna fi bayanil ahkam syar'iyyati, bahwa hadis dhaif itu tidak menjelaskan hukum-hukum syariat daripada hukum yang berkaitan dengan halal dan haram, yakni tajuzu riwayatuha fi mithlil mawa'id wat targhibi wat tarhibi wal qasas wa ma ashbaha dzalik. Mimman ruya anhu at-tasahhul fi riwayatiha Sufyan ats-Tsauri wa Abdurrahman ibnu Mahdi wa Ahmad ibnu Hanbal. Yakni boleh meriwayatkan hadis dhaif pada misal pada seumpama yang berisi nasihat-nasihat dan anjuran dan ancaman dan kisah-kisah dan yang seumpama itu. Dan di antara perawi yang riwayatnya diriwayatkan dengan longgar adalah Sufyan ats-Tsauri dan Abdurrahman bin Mahdi dan Ahmad bin Hanbal. Wa yanbaghi at-tanabbuh ila annaka idza rawaitaha min ghairi isnadin
fala taqul fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Dan seharusnya berhati-hati kepada bahwa engkau apabila engkau meriwayatkan hadis-hadis itu tanpa sanad, maka jangan engkau katakan pada hadis-hadis dhaif itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Wa inna ma taqulu, dan seharusnya engkau katakan ruwiya ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadza, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Au balaghana anhu kadza, atau telah sampai kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal demikian. Li'alla tajzima binisbati dzalikal hadits lirrasuli wa anta ta'rifu dha'fahu, supaya tidak engkau pastikan dengan menisbatkan hadis tersebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan engkau tahu bahwasanya hadis itu adalah hadis dhaif. Kemudian Dr. Mahmud Tohan menjelaskan tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Hukmul amali bihi, hukum mengamalkan hadis dhaif. Ikhtalafa al-ulama fil amali bil hadits ad-dha'ifi, berbeda pendapat oleh ulama mengenai mengamalkan hadis dhaif. Walladhi alaihi jumhurul ulama'i, dan yang dipegangi oleh jumhur ulama annahu yustahabbul amalu bihi fi fadailil a'mali, bahwasanya disunahkan mengamalkan hadis dhaif pada fadilah-fadilah amal. Lakin namun bisyuruti salasatin, dengan syarat yang 3. Awdahaha al-Hafidh Ibnu Hajar, wahya Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskannya, dan dia adalah ayyakuna ad-dha'fu ghairu syadidin. Yang pertama, kedhaifan hadis tersebut tidaklah terlalu. Yang kedua, ayyandarijal haditsu tahta asli ma'muli bihi, bahwa hadis dhaif tersebut berada di bawah hadis hasan maupun sahih. Yang ketiga, alla ya'taqida 'indal 'amali bihi thubutahu, bahwa tidak meyakini ketika mengamalkan hadis dhaif itu akan kesabitannya. Bal ya'taqidul ihtiyata, namun ia meyakini mengamalkan hadis dhaif itu tujuannya untuk berhati-hati.